Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hampir 3 jam kita bersua bersama pada acara ngabuburit virtual Agama Cinta. Banyak pelajaran yang kita dapatkan pada sore menjelang maghrib ini. Di samping kita menunggu adzan maghrib, kita isi khususnya yang beragama Islam dengan nilai-nilai yang bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Filosofis yang cukup apik yang telah disampaikan oleh para narasumber yang mengambil daripada buah pikir di antara atau dari sekian juta anak bangsa ini, mutiara ataupun brilian yang ada, yaitu Gus Dur dan Romo Mangun. Mudah-mudahan dengan acara webinar kita kali ini yang mengingat kembali daripada perjuangan kemanusiaan, perjuangan kebangsaan, perjuangan toleransi dan perjuangan demokrasi yang telah diajarkan oleh Gus Dur dan Romo Mangun ini bisa kita ingat kembali, bisa kita refresh kembali, dan yang utama bisa kita suri tauladani. Gus Dur boleh meninggal dunia, Romo Mangun boleh meninggalkan kita, tetapi buah pikir Gus Dur dan buah pikir daripada Romo Mangun jangan pernah sirna daripada bumi Indonesia ini. Melalui webinar Agama Cinta ini, mari sama-sama kita lahirkan anak-anak ideologis daripada Gus Dur dan Romo Mangun, sehingga apapun agama kita, bila perlu kita mencapai pada puncak keromoan, puncak daripada nilai spiritual yang tinggi. Tetapi justru dengan nilai spiritual yang tinggi ini, kita lebih melakukan apa yang dikatakan oleh Gus Saiful Arif tadi. Di samping melakukan amal soleh antara diri kita dengan Tuhan kita, kata Gus Dur adalah apa? Melakukan amal khair, perbuatan kebajikan, perbuatan kebaikan untuk bangsa dan negara kita. Keniscayaan yang ada pada bangsa ini telah diciptakan, ditakdirkan oleh Allah. Kita hidup di negeri yang sangat-sangat bineka. Tetapi kami sebagai anak bangsa sangat bangga kepada founding father kita dengan kebinekaan tersebut, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, penuh dengan keanekaragaman, tetapi dapat dipersatukan di bawah naungan bendera merah putih dan Pancasila. Ada di Indonesia, bukan di Arab Saudi, bukan di Cina, bukan di Eropa. Indonesia adalah takdir dan rumah kita. Kebinekaan adalah keniscayaan yang ada pada bangsa dan negeri ini. Apabila kita tidak mengajarkan dan terus menjadikan kebinekaan ini merupakan suatu bentuk rahmat, merupakan suatu bentuk berkah, bagaimana dengan perbedaan ini justru kita bisa bersatu. Apabila nilai-nilai itu tidak ada, maka perbedaan bukan bisa menjadi rahmat, justru menjadi laknat buat kita. Sering sekali kita lihat, ya, dalam satu provinsi, contoh soal di Papua, karena perbedaan antar sukunya, sama-sama orang Papuanya, mereka berantem gara-gara hanya ada 1-2 yang terbunuh ataupun berantem yang dikeroyok. Tidak usah jauh-jauh ke Papua, sering sekali kita lihat di ibu kota kita sendiri, ya, hanya beda kampung. Antara kampung Matraman yang sering dengan kampung sebelahnya, mereka saling berantem, mereka saling keroyok hanya karena sesuatu masalah yang kecil. Dan akan lebih berbahaya sekali apabila itu dibawa ataupun didorong ataupun ditopengi dengan bahasa agama. Maka hancur bangsa ini. Kekuatannya hanya apa? Seperti yang dikatakan oleh para narasumber tadi, belajar dari Gus Dur dan belajar dari Romo Mangun. Bagaimana agama ini, ya, bisa menjadi gula. Agama ini tebunya, ya.
Kita bawa tebu ini, kita jadikan gula. Gula ini adalah gula Pancasila. Nah, sehingga manisnya daripada 6 agama resmi yang ada di Indonesia, baik Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan Katolik ini, semuanya bawa gula-gula untuk Indonesia. Semuanya bawa manisan untuk Indonesia. Maka apabila semuanya bisa berpikir seperti itu, maka indahnya Indonesia, manisnya Indonesia, gula-gula Indonesia bisa ditopang oleh 6 kekuatan agama ini. Maka Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ikanya bisa menjadi mercusuar dunia apabila kita bisa belajar dan meneladani daripada pemikiran Gus Dur dan Romo Mangun. Harapan kami yang terakhir, mudah-mudahan kita semuanya, terlebih-lebih pada peserta webinar Agama Cinta ini, jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk mencintai NKRI ini. Ya, ada yang mengatakan, Gus, kok selalu bikin webinar? Gus, kok tidak capek? Gus, siapa yang bayar? Semuanya ini Gus lakukan karena cinta. Siapa yang bisa membayar Gus? Siang malam webinar ini Gus lakukan. Tujuannya tiada lain tiada bukan agar kita bisa perang opini. Inilah Indonesiaku, meskipun kami berbeda, tapi kami bisa bersatu. Inilah Indonesiaku, meskipun kami beda agama, meskipun kami beda suku, tetapi kami bisa di dalam satu ruangan meskipun melalui virtual Zoom untuk berpikir bersama demi kemaslahatan dan kemajuan bangsa ini. Bagaimana apabila kita sudah semuanya sering berkumpul, saling kenal, dan bisa saling mencintai, maka karunia berkat dari Tuhan apabila rumah besar Indonesia ini penuh kedamaian, penuh ketentraman, adem, ayem, curahan berkat dari Tuhan pasti akan dilimpahkan. Tetapi kalau kita senantiasa masalah sedikit berantem, masalah kecil dibesarkan, belum tabayun dan lain sebagainya, ya, hanya pada penutupan satu tempat ibadah diramaikan se-Indonesia, padahal berjuta-juta tempat ibadah di Indonesia ini bisa melakukan ibadah dengan adem, dengan ayem, dengan tentrem. Tapi masalah yang satu ini bukannya sama-sama kita tutup, bukannya sama-sama kita selesaikan, kita tonjolkan seakan-akan Indonesia sudah tidak toleran lagi, Indonesia sudah diskriminatif, Indonesia lah. Ini pemahaman yang keliru. Ini semuanya kita ubah. Mari, ada permasalahan pada bangsa ini khususnya yang berkaitan dengan agama, janganlah kita peruncing. Kita sama-sama cari solusinya. Kita duduk bersama. Kalau memang itu masalah tentang penutupan tempat ibadah daripada umat lain, di mana mayoritas daripada agama tersebut, mohon daripada tokoh agama yang ada, apabila ada kedekatan dihubungi agar bisa masyarakat yang minoritas di tempat tersebut bisa melakukan ibadah dengan baik. Justru tidak saat ini yang kita lihat. Ada satu masalah yang kecil begitu hebat, begitu luar biasa, didengung-dengungkan sehingga rumah kita Indonesia sendiri yang tercoreng. Apabila hanya karena 1-2 ulah dari sekian 260 juta anak bangsa ini senantiasa kita tonjolkan terus, maka dunia luar mereka melihat bukan langsung masuk di Indonesia, tapi dari celah-celah jendela yang ada. Terkesan seakan-akan Indonesia sudah sangat tidak toleran. Indonesia sudah sangat benar-benar gak karuan. Nah, sehingga orang-orang luar mau berdagang, mau berbisnis, mau kerjasama dengan negara kita, mereka akan ketakutan. Ayo, harapan kami, Indonesia sekali lagi, rumah besar kita bersama. Seperti kata narasumber tadi, rumah kita Indonesia saat ini mulai Gus Dur jadi presiden, ya, itu ada 6 kamar. Kalau dulu ada 5 kamar, ada kamar
namanya Konghucu yang paling bungsu. Ada Hindu, ada Buddha, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik. Nah, masing-masing kamar ini punya aturan masing-masing. Dalam kamar-kamar agama, jangan sampai dibenturkan kepada rumah besar agama ini. Justru bagaimana kamar-kamar ini mempercantik, memperindah, memperhebat, membuat megah daripada rumah besar kita Indonesia. Oh, saya Islam Indonesia, bangga dengan toleransi, bangga dengan kebinekaan. Sehingga dengan keislaman kita, kita bisa menjadi cahaya untuk rumah besar Indonesia. Begitu juga yang Katolik, begitu juga yang Kristen, begitu juga yang Hindu, begitu juga yang Buddha, begitu juga apa? Konghucunya. Sehingga satu rumah ini punya 6 cahaya yang begitu terang benderang. Sehingga siapapun melihat Indonesia dari kejauhan tampak indah, tampak cemerlang, tampak bersinar. Sehingga Indonesia dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ikanya bisa menjadi mercusuar dunia. Kita yakin, kita pasti bisa apabila kita bersama. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Salam Pancasila, salam agama cinta, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.